Sekitar tahun 1950, para imigran suku Dayak Kantuk pernah mau kembali ke kampung asalnya, Sungai Kantuk dan sekitarnya. Ketika itu banjir besar terjadi di Kapuas Hulu. Saat padi mereka binasa terendam air, tetapi perpindahan dibatalkan karena tempat asal mereka sudah ada penghuni baru, yaitu orang Iban. Perpindahan suku Dayak Kantuk dari bantaran Sungai Kantuk, Tanah Empanang, inilah yang menyebabkan suku ini tersebar di bantaran atau pesisir Sungai Kapuas, mulai dari Semitau sampai Putus Sibau, yang kemudian disebut dengan istilah Kantuk Ngamuk atau Kantuk Kapuas. Wilayah penyebaran suku Kantuk diantaranya adalah Kecamatan Mandai, Kirinang, Krensjait, Ujung Pinang, Ujung Tanjung, Bika, Kecamatan Kedamin, Sungai Ulu, Kedamin Darat, Jaras, Kecamatan Embalo Hilir, Kirinangka, Lawi, Belatung, Kecamatan Putus Sibau Utara, Nanga Awin, Seluan, Tanjung Beruang, dan sebagian Palak Pulau, Kecamatan Bunun Ilir, Penemur, Benit, Nanga Tuan, Kecamatan Seberuang, Nanga Beluis, Palak Kota, Sebalang, Koyan, Sempadi, Palak Hulu, Palak Hilir, Rinjai Hilir, Kecamatan Semitau, Kenepai, Nanga Lemedak, Sungai Asun, Nanga Seberuang, Intipan, dan Sekedau, Kecamatan Silat Ilir, Sentabai, Setungkul, Kecamatan Empanang, Telutuk, Kampung Lalang, Nanga Kantuk atau Tikul Batu, Tikul Tebing, Selupai. Daerah asal penyebaran suku Kantuk. Sebetulnya suku Dayak Kantuk tidak kenal dengan istilah Temenggung. Suku Kantuk mengenal kepala adat yang disebut tuai rumah. Tetapi disebabkan oleh pengaruh kerajaan Majapahit, menurut Kakawin Nagara Kertagama 1365, kata Temenggung dipopulerkan untuk menyebut ketua adat di daerah kekuasaannya. Hal ini ditambah lagi setelah kolonial masuk, kata Temenggung untuk menyebut kepala suku atau tuai rumah makin dikuatkan. Kini suku Kantuk mengenal pemerintah adat sebagai berikut. Temenggung adalah pemimpin wilayah adat suku Kantuk, 1 atau 2 kecamatan atau pimpinan tertinggi. Pati atau komplit memimpin desa. Kepala adat atau kebayan membantu pati atau komplit. Sepintas tentang daerah kependudukan suku Dayak Kantuk. Di Empanang, suku Dayak Kantuk tersebar di sekitar Danau Ranau, berdekatan dengan wilayah perbatasan persebaran suku Dayak Iban. Sekarang kedua suku yang satu rumpun itu hidup berdampingan, kadangkala sebagai mitra. Bahkan kini akibat perkawinan antara kedua suku tersebut hampir-hampir tidak dapat dibedakan lagi. Tragedi Empanang Deras atau Empanang Dry merupakan salah satu sejarah pahit yang pernah dialami kedua suku tersebut dan akhir dari permusuhan kedua kelompok yang secara linguistik masih sangat dekat ini. Para peneliti menyatakan berdasarkan bahasa, kedua suku tersebut berada dalam satu rumpun yang disebut rumpun Ibani. Pendapat Linsan memperkirakan jumlah orang Kantuk di Kapuas Hulu bisa menembus angka 16.000 sampai 20.000 jiwa yang tersebar di 9 kecamatan. Tidak hanya itu, sebetulnya suku Dayak Kantuk pantas diperhitungkan di Kalimantan Barat. Misalnya Bapak Pius Ungkang, Bapak Rafael Serang adalah pejuang. Kedua tokoh ini turut menggagas berdirinya Partai Persatuan Dayak zaman Orde Lama, dan Bapak Akub, tokoh pendidikan atau guru di Bika Nasaret. Bapak LH Kadir pernah menjabat Wakil Gubernur Kalimantan Barat Angkatan ke-9 tahun 2003 sampai 2008. Ignatius Liong pernah menjabat Asisten Pemerintahan dan Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2005. Bapak Barjunda pernah menjadi penjabat penting
di Bank Sentral Asia Pontianak. Bapak Tobias Ranggi pernah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Bapak Yosef Alexander pernah menjabat Wakil Bupati Kapuas Hulu. Sekarang John Witang menjabat sebagai Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Andel, advokat senior yang beberapa generasi muda suku Dayak Kantu. Pemerintah adat suku Dayak Kantu di Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut. Temenggung, Kecamatan Mandai di Bika, komplit di Desa Jelmu, komplit Bika, Dusun Empadi, Desa Bika, komplit Teluk Sinur, Dusun Kirin Sejait, Desa Teluk Sinur. Temenggung, Kecamatan Kedamin, Kecamatan Putus Sibau, Desa Jaras. Kepala Adat suku Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu. Kepala Adat Kedamin Darat, Desa Kedamin. Temenggung, Kecamatan Embalo Hilir, Dusun Belatung, Desa Lawi. Komplit Kirin Nangka, Desa Kirin Nangka. Temenggung, Putus Sibau Utara, Dusun Tanjung Beruang, Desa Nanga Awin, Seluan dan Palak Pulau. Temenggung, Kecamatan Bunut Ilir, Desa Penemur. Komplit Nanga Tuan, Desa Nanga Tuan. Temenggung, Kecamatan Seberuang, Desa Palak Kota. Patih Rinyai, Desa Palak Tengah. Patih Sebalang, Desa Sebalang. Temenggung, Kecamatan Semitau, Desa Semitau. Patih Nanga Seberuang, Desa Nanga Lembedak. Patih Kenepai, Entipan, Desa Kentipan. Temenggung, Kecamatan Silat Ilir, Desa Sentabai. Patih Sentabai, Desa Sentabai. Temenggung Empanang, Desa Nanga Kantu. Patih Empanang, Desa Nanga Kantu. Bika dan Ujung Pinang, Teluk Sinur, Kirin Sejait, Jaras, Sungai Ulu adalah desa suku Dayak Kantu yang sangat dekat dengan kota Kabupaten Kapuas Hulu. Ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu di Putus Sibau. Letaknya sebelah hilir Putus Sibau. Untuk mencapai desa-desa tersebut bisa ditempuh dengan menggunakan jalan darat, memakan waktu tempuh paling lama 15-30 menit dari Putus Sibau. Karena letaknya di antara Sungai Kapuas. Di desa suku Dayak Kantu tersebut ada beberapa keluarga bukan Kantu. Mereka kaum pendatang sebagai guru atau pegawai negeri lainnya dan etnis Tionghoa sebagai pedagang. Sedangkan di desa Kirin Nangka sudah ada jalan tembus dari Putus Sibau, tetapi belum bisa dilalui kendaraan darat seperti mobil atau motor karena belum selesai dikerjakan. Sementara desa Palak Pulau, desa Nanga Awin dan desa Seluan berada di jalan negara perbatasan lintas utara Putus Sibau Badau dan dekat dengan Putus Sibau. Jarak tempuh dari Putus Sibau ke desa Seluan lebih kurang 30 menit sehingga mereka dengan leluasa ke ibu kota kabupaten. Sementara di Telutuk adalah nama kampung suku Dayak Kantu yang berada di hulu Sungai Kantu, perbatasan langsung dengan Desa Batu Ampar miliknya suku Iban. Desa Telutuk ini bisa dihubungi lewat Sungai Kantu, namun juga ada jalan darat dari Nanga Kantu, walaupun jalan tersebut masih jalan tanah. Jalan tersebut bisa dilewati dengan kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2. Desa Nanga Kantu merujuk pada letak kampung di persimpangan Sungai Kantu dan Sungai Empanang. Orang Kantu pindah ke sini setelah mereka pindah dari kampung mereka yang lama di Tikul Batu. Nanga Kantu sekarang ini menjadi ibu kota Kecamatan Empanang. Jadi di kampung ini berdiam berbagai suku seperti Padang, Melayu, dan Iban. Temenggung Kantu dan Temenggung Iban juga berumah di situ. Di desa Nanga Kantu terdapat situs budaya di mana terdapat temawang tua zaman dulu, dan di Sungai Empanang terdapat bekas telapak kaki manusia raksasa menginjak batu padas, bahasa daerah Batu Ampar. Konon cerita telapak kaki Panglima Perang Tuak Sanggau ketika menyelamatkan rumah betang suku Kantu dari serangan musuh.